Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam konten kuliah hukum. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sesuatu yang cukup menarik, namun terkadang orang sulit untuk memahaminya, yaitu tentang barang bukti dan alat bukti. Apa alat barang bukti dan apa alat bukti kita bisa lihat dalam uraian berikutnya. Ya, secara singkat kita bisa mengatakan bahwa barang bukti adalah benda yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Itu baik yang sifatnya berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Contoh misalnya pisau, itu adalah barang bukti. Kendaraan, baik mobil maupun motor yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menjalankan aksinya, itu adalah barang bukti. Pakaian misalnya yang digunakan pada saat terjadi suatu tindak pidana, itu adalah barang bukti. Sehingga dengan barang bukti itu hakim semakin tebal keyakinannya terkait suatu peristiwa pidana. Sementara alat bukti itu adalah bahan yang digunakan untuk pembuktian. Ini sifatnya terbatas sebagaimana disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat terkait dengan apa saja alat bukti itu, kita bisa melihat di dalam KUHP ya. Di situ dinyatakan bahwa alat bukti itu ada 5. Pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Terkait dengan keterangan saksi, kita lihat dalam pasal 1 butir 27 KUHP dinyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Jadi keterangan saksi itu bukan merupakan alat bukti mutlak, tapi salah satu bahan pembuktian yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Tentang apa keterangan saksi itu? Tentang apa yang saksi dengar, apa yang saksi lihat, dan apa yang saksi alami dari suatu peristiwa pidana itu. Dari definisi ini kita bisa menyatakan bahwa keterangan saksi ini ada 2. Yang pertama adalah keterangan saksi murni. Biasanya saksi murni ini tidak mengalami peristiwa pidana sendiri. Dia hanya mendengar peristiwa pidana itu bagaimana dijalankan, atau dia melihat sendiri peristiwa pidana itu seperti apa kejadiannya. Yang kedua adalah keterangan saksi korban. Nah, keterangan saksi korban ini bisa merasakan 3 hal itu, bisa mendengar, bisa melihat, atau bisa mengalami sendiri. Terutama mengalami dan merasakan sendiri kejadian itu adalah saksi korban. Mendengar misalnya bagaimana ancaman pelaku itu disampaikan, bahwa kalau dia enggan melaksanakan perintah pelaku maka pelaku akan membunuh misalnya. Ia melihat sendiri bagaimana pelaku itu memukul, berapa kali dia mengalami pukulan itu artinya ia mengalami gitu. Nah, apa syaratnya dari keterangan saksi ini? Pertama, dinyatakan langsung di persidangan. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu keterangan saksi bisa disampaikan secara daring ya, kemudian diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi itu tidak sah secara hukum kalau dia belum disumpah terlebih dahulu. Kemudian berikutnya berlaku asas atau prinsip nus testis. Artinya keterangan seorang saksi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, kecuali didukung oleh alat bukti yang lain. Kenapa demikian? Karena bisa saja saksi di dalam menyampaikan keterangannya itu sudah tidak menggambarkan atau mendeskripsikan tentang peristiwa pidana pada saat kejadian. Entah karena lupa, ya ingatannya hilang gitu kan, atau bisa jadi karena ada faktor dendam atau emosi, sehingga keterangan tersebut sangat bersifat subjektif, tidak objektif lagi gitu. Atau dia memberikan keterangan karena ada faktor emosi, tekanan, dan lain sebagainya, sehingga perlu di cross check atau disandingkan dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain gitu. Makanya kemudian cara hidup dan kesusilaan dari seorang saksi ini patut untuk dipertimbangkan gitu. Nah,
tidak semua keterangan saksi ini bisa didengar keterangannya sebagai saksi. Siapa saja pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, mereka itu adalah keluarga dari terdakwa, baik itu suami atau istri dari terdakwa, saudara dari terdakwa, misalnya saudara kandung ataupun saudara semenda. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 168 junto 169 KUHP. Berikutnya adalah keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini adalah keterangan dari seseorang yang memang memiliki keahlian khusus tentang hal tertentu yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, keterangan saksi ini bisa disampaikan kepada penyidik ketika penyidik ini meminta seseorang untuk melihat suatu kasus, sehingga dia memberikan keterangannya tentang kasus tersebut menjadi lebih jelas lagi. Bisa juga didatangkan oleh penuntut umum, bahkan oleh hakim itu sendiri. Nah, catatannya dari Karim A. Nasution bahwa keahlian seseorang ini tidak merujuk kepada ijazah tertentu yang dimilikinya. Karena dalam konteks era modern, seseorang itu dikatakan memiliki keahlian khusus tidak terpaut pada pendidikan khusus atau ijazah tertentu. Karena banyak sekarang itu keahlian seseorang hanya ditunjukkan dengan sertifikat tertentu yang ia ikuti dan ia tekuni selama bertahun-tahun. Maka secara teori, orang yang hanya memiliki sertifikat tertentu ini sesuai dengan keahliannya ini bisa ditunjuk sebagai ahli jika pihak terkait ini membutuhkan keterangannya. Berikutnya adalah surat. Surat ini adalah segala sesuatu yang berbentuk tertulis, baik tercetak maupun tidak, yang berisi pesan dari pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Jadi surat ini meliputi dua hal ya. Dia bisa cetak ya, maupun online. Nah, kualifikasi surat ini kalau kita lihat dalam pasal 187 itu adalah surat yang dibuat atas jabatan tertentu atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Seperti misalnya berita acara pemeriksaan yang dikeluarkan oleh penyidik maupun lembaga lain yang dibuat secara resmi oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas. Misalnya kalau surat resmi berita acara yang dibuat secara resmi oleh pejabat umum yang berwenang itu misalnya adalah contoh BAP, berita acara pemeriksaan, atau surat lain itu contohnya adalah akte notaris misalnya yang dibuat di hadapannya tentang suatu tanah misalnya atau hal lain. Kemudian berikutnya adalah surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan sebagai pembuktian suatu hal, seperti misalnya surat tugas, kewenangan delegasi misalnya. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya tentang suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Misalnya penyidik menunjuk seorang ahli untuk memperjelas suatu tindak pidana. Hakim meminta seorang ahli untuk menyatakan pendapatnya tentang suatu hal dari suatu peristiwa pidana, misalnya korupsi gitu. Atau surat lain yang ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain. Misalnya adalah surat atau tulisan yang berupa ancaman kepada korban yang dibuat oleh pelaku. Ini contoh-contoh surat sebagaimana kualifikasi yang dimuat dalam ketentuan KUHP tadi. Berikutnya adalah petunjuk. Petunjuk ini adalah perbuatan atau kejadian yang karena persesuaiannya
antara satu dengan yang lainnya maupun dengan delik itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Biasanya alat bukti petunjuk ini diperoleh dari alat bukti yang lain, baik itu dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa termasuk surat. Nah, misalnya keterangan saksi menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan ini memiliki rekaman CCTV yang bisa melihat secara jelas wajah dari pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Maka dihadirkanlah rekaman CCTV itu di persidangan, dipertontonkan kepada para pihak, baik saksi maupun terdakwa, bahwa apa yang terjadi dalam rekaman CCTV itu adalah kejadian yang sebenarnya. Misalnya mulai dari korban yang diseret atau dipaksa ke suatu tempat, kemudian dilakukan tindak pidana di sana. Berikutnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang bagaimana perbuatan atau tindak pidana dia lakukan, ya, atau yang dia ketahui. Nah, di dalam keterangan terdakwa ini bisa juga terdapat pengakuan terdakwa. Namun pengakuan terdakwa ini tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Apa yang dimaksud dengan syarat minimum pembuktian? Yaitu 2 alat bukti. Makanya di sini keterangan terdakwa tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Jadi keterangan terdakwa ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan disampaikan secara langsung di persidangan, baik hadir di persidangan maupun online kalau dalam kondisi tertentu, ya. Kenapa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah? Karena dikhawatirkan dalam beberapa kasus terdakwa itu mengakui kesalahannya itu tujuannya adalah untuk melindungi orang lain, atau untuk melindungi atau untuk menyembunyikan hal lain gitu, sesuatu yang ada kaitannya dengan tindak pidana itu, sehingga keterangan terdakwa ini perlu di cross check kebenarannya dengan alat bukti yang lain, gitu, baik dengan keterangan saksi, surat, petunjuk dan lain sebagainya, sehingga keputusan yang akan diambil oleh hakim yang menangani peristiwa pidana ini bisa betul-betul akurat dan memenuhi rasa keadilan gitu. Atau bisa juga keterangan terdakwa ini dilakukan, dia mengakui karena ada tekanan dari pihak yang lain sehingga dia terpaksa mengaku. Nah, ketika terdakwa terpaksa mengaku, kalau itu diambil oleh hakim, maka bisa jadi vonis yang diberikannya ini bisa menjadi keliru. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.